Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Warga Bantaeng tutup jalan Trans Sulawesi arah Makassar ke Bulukumba. Jaringan prostitusi online, anak di bawah umur berhasil dibongkar. Diduga karena baju yang dipakainya sudah kusam, seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Bone dikeluarkan dari barisan gerak jalan. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kelompok nelayan blokade Jalan Trans Sulawesi Bantaeng Bulukumba. Blokade itu dipicu karena salah satu perahu nelayan diduga dibakar oleh nelayan di perairan Bulukumba. Ratusan nelayan Bantaeng turun ke jalan melakukan blokade Jalan Trans Sulawesi Bantaeng Bulukumba. Kemacetan pun terjadi sepanjang belasan kilometer dan melarang orang Bulukumba melintas. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Bulukumba bertanggung jawab atas tindakan warganya yang membakar 2 perahu nelayan Bantaeng dan meminta sebesar 200 juta rupiah sebagai ganti rugi. Serta meminta pihak kepolisian Bulukumba menindak secara hukum nelayan Bulukumba yang melakukan pembakaran perahu dan intimidasi, sebab kejadian intimidasi nelayan Bantaeng kerap terjadi. Kalau perahunya, pemilik perahu tidak selamat atau meninggal, maka yakin saja Pak, nyawa balas nyawa. Kami di Bantaeng juga punya sini dapatnya. Ini kembali lagi saya tekankan bahwa ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan antara Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Bantaeng. Nah, kalau ini mau selesai, Bupati Bulukumba harus bertanggung jawab atas tindakan warganya yang selama ini meresahkan, merugikan warga Bantaeng. Aksi blokade jalan dikawal ketat pihak kepolisian dan polisi Pamong Praja Bantaeng yang telah berlangsung berjam-jam. Kompol Aswar Kabak OPS Polres Bantaeng mengaku akan segera mencari solusi dan berkoordinasi dengan pihak Polres Bulukumba terkait permasalahan ini. Jadi penutupan jalan ini aksi spontanitas dari warga masyarakat Bantaeng, dan kebetulan ada kejadian tadi malam. Dari Bantaeng, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampasan ponsel milik salah seorang bocah berusia 6 tahun yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya, Makassar akhirnya ditangkap. 2 pelaku yang diamankan petugas, 1 diantaranya merupakan seorang residivis. Dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan 2 pelaku jambret pengendara sepeda motor berboncengan yang melintas selalu mengincar ponsel milik salah seorang bocah berusia 6 tahun yang tengah bermain bersama 2 rekannya di depan rumahnya di kawasan perumahan Permata Sudiang Raya, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Lalu salah satu dari 2 pelaku ini turun dari sepeda motor dan mendekati rumah korban. Sang anak yang sempat curiga kemudian bermain di dalam rumah. Di saat itulah, pelaku dengan nekat masuk ke dalam rumah lalu merampas ponsel milik korban yang masih berusia 6 tahun dan kabur dengan mengendarai sepeda motor bersama rekan pelaku. Berbekal rekaman kamera CCTV inilah, akhirnya petugas kepolisian sektor Biringkanaya melakukan proses pengejaran selama 4 hari dan berhasil meringkus 2 pelaku. Masing-masing berinisial FM dan RM di 2 lokasi berbeda, yakni di Kota Makassar dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan, 1 pelaku diantaranya inisial FM merupakan seorang residivis yang 2 kali masuk penjara. Dengan kasus pencurian ini sempat kabur hingga masuk ke dalam hutan dan terjadi saling kejar antar petugas dengan pelaku. Para pelaku yang berhasil diamankan ini kemudian dibawa ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah kita menerima laporan tanggal 16 Agustus, kita melakukan penyelidikan
beberapa hari kita melakukan penyelidikan, kita identifikasi motor yang digunakan, ternyata plat yang digunakan nomor palsu. Makanya kita perketat penyelidikannya ke HP-nya. Kita berhasil mendapatkan HP-nya kemarin di Pasar Niaga karena sudah dijual. Kita ambil penadanya. Setelah kita ambil penadanya bahwa dia beli kepada, saya sebut saja inisialnya, DPR. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa ponsel milik korban. Akibat perbuatannya, para pelaku ini dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Polisi juga menghimbau kepada orang tua untuk selalu waspada dan berhati-hati saat anak bermain ponsel di luar rumah yang dapat menimbulkan aksi pencurian. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum polisi berinisial AD yang bertugas di Polsek Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, terekam video amatir menganiaya seorang pria terduga pelaku penganiayaan. Mirisnya, oknum tersebut memukuli pelaku saat dalam kendali di kantor polisi. Video amatir ini merekam oknum polisi berinisial AD yang bertugas di Polsek Bone-Bone, Luwu Utara, menganiaya Aswin, terduga pelaku penganiayaan. Dalam video itu nampak oknum polisi tersebut melayangkan bogem mentah ke wajah dan perut pelaku saat digiring usai penangkapan. Mirisnya, anggota polisi berseragam preman nampak membiarkan oknum tersebut melakukan penganiayaan, padahal pelaku sudah di kantor polisi. Akibat penganiayaan tersebut, korban pun alami luka lebam di wajah. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua pelaku mendatangi Mapolres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian itu. Pihak keluarga pelaku meminta Kapolres Luwu Utara AKBP Gali Indragiri bertanggung jawab dan memproses oknum polisi tersebut sesuai pasal tindak pidana penganiayaan. Saya dari orang tua Aswin tidak terima anak saya dipukul oleh oknum kepolisian Polsek Bone-Bone. Kasus ini harus diusut tuntas oleh Kapolres Luwu Utara. Sehari sebelumnya, sejumlah keluarga pelaku menyeruduk kantor Polsek Bone-Bone untuk meminta pertanggungjawaban. Kapolsek Bone-Bone meminta agar warga tetap tenang karena oknum polisi itu sudah dalam proses propam Polres Luwu Utara. Dan yang bersangkutan ini sudah ada di Polres. Itu saja, cukup jelas, singkat, jelas, ada di Polres. Boleh dicek di sana, boleh dicek. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia politik. Menuju pemilihan umum 2024, Partai Golkar mulai memanaskan mesin partai. Sedikitnya 1.000 lebih pengurus DPD 2 Partai Golkar resmi dilantik. Partai Golkar Makassar siap merebut kembali kursi Ketua DPRD Kota Makassar. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Taupan Pawe didampingi Ketua DPD 2 Golkar Makassar Munapri Arifudin disambut dengan tradisi angaru dan pemakaian topi pasapu. Pelantikan pengurus DPD 2 Golkar Makassar di bawah kepemimpinan Munapri Arifudin resmi dilantik oleh Taupan Pawe di Monumen Mandala Makassar, Jumat 19 Agustus. Total pengurus Golkar yang dilantik berjumlah 1.016 orang dengan rincian 325 orang pengurus Golkar Makassar, 15 pincam, 459 pinlur, 112 AMPG, dan 75 pengurus KPPG. Pelantikan ini disaksikan ribuan massa simpatisan dari seluruh penjuru kota Makassar dengan menghadirkan maestro gendang Deng Serang Dako. Ketua DPD 2 Golkar Makassar Munapri Arifudin mengatakan akan mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Makassar dengan merebut kembali kursi Ketua DPRD Makassar. Kita akan intens melakukan konsolidasi, ya, memaksimalkan seluruh potensi partai yang dimiliki dan mengaktifasi seluruh elemen-elemen partai yang selama ini mungkin tidak begitu aktif. Nah,
Sehingga target awal kita adalah pemilu 2024, bagaimana Golkar bisa kembali menjadi pemenang di pemilu legislatif 2020. Golkar kita di Sulawesi Selatan ini, insya Allah kita semua ini adalah orang baik-baik. Kita punya niat baik, kita ini bekerja baik, kita ini menghasilkan yang baik, memenangkan Bapak Erlangga Hartarto, memenangkan Pak Api sebagai wali kota Makassar. Kita ingin juga Sulawesi Selatan ini punya gubernur dari Golkar. Setuju? Kendati hingga saat ini DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan masih diterpa konflik internal, namun Topan Pawe optimis Golkar tetap solid dapat mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Diibaratkan seantero kota Makassar menuju pemilu tahun 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan akan kami kibarkan ke seluruh pelosok kota Makassar. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Partai Persatuan Indonesia, Partai Perindo, menggelar Pesta Rakyat Kemerdekaan. Seluruh DPW Perindo di 34 provinsi mengikuti lomba menghias nasi tumpeng dan lomba menyanyikan lagu daerah. Partai Perindo memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun dengan menggelar lomba kreasi nasi tumpeng dan nyanyi lagu daerah secara nasional. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo Sulawesi Selatan mengikuti Pesta Kemerdekaan yang digelar secara daring. 34 DPW Perindo se-Indonesia mengikuti pembukaan Pesta Kemerdekaan secara Zoom. Pesta Rakyat Kemerdekaan dibuka oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Para peserta kemudian mengikuti lomba menghias nasi tumpeng. Para peserta berlomba berkreasi membuat nasi tumpeng dengan beragam menu dan hiasan bertema kemerdekaan. Sementara itu, dalam sambutan, Ketua Harian DPP Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, Partai Perindo di bawah kepemimpinan Ketua Umum Haritano Sudipjo, Partai Persatuan Indonesia optimis akan mendapatkan amanah rakyat pada pemilu 2024 mendatang. Insya Allah pada 2024 yang akan datang, dengan ikhtiar kita bersama, Partai Persatuan Indonesia di bawah pimpinan Ketua Umum Bapak Haritano Sudipjo dan seluruh kader sahabat Persatuan Indonesia di seluruh Indonesia, insya Allah kita akan tingkatkan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian maksimalkan pengetahuan literasi keuangan. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dengan lebih aktif lagi, dengan lebih kuat lagi di masa-masa yang akan datang. Menyangkut soal arahan dari Ketua Harian Bapak TGB soal menghadapi verifikasi, Sulsel sudah 2-3 bulan yang lalu kami sudah siap. Dan saat ini memang memasuki tahap administrasi dan itu dilakukan, dan kami di Sulawesi Selatan di semua kabupaten kota telah siap untuk menghadapi verifikasi administrasi maupun administrasi faktual yang akan dilaksanakan di bulan Oktober untuk faktualnya. Dalam lomba ini, DPW Perindo Sulawesi Selatan meraih juara. Juara 2 untuk nasi tumpeng kreasi dan juara 3 untuk lomba menyanyi lagu daerah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama
untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar ini Sulsel. Pemirsa, jaringan prostitusi online anak di bawah umur yang berlokasi di sebuah hotel berhasil dibongkar tim gabungan kepolisian di Kota Makassar. Polisi membekuk 5 orang pria yang diduga sebagai mucikari bersama dengan 5 orang wanita yang masih berusia remaja dengan tarif Rp300.000 sekali kencan. Aparat kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar bersama Opsnal Polsek Ujung Pandang menangkap sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang pria dan 5 orang wanita yang masih berusia remaja, lantaran diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online di salah satu hotel Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tertangkapnya 10 orang tersebut setelah polisi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas jaringan prostitusi online yang dilakukan oleh sejumlah remaja di hotel tersebut. Polisi yang menindaki laporan tersebut kemudian melakukan pemantauan hingga menciduk 5 pria dan 5 wanita ini. Berdasarkan interogasi awal, 5 orang pria tersebut diduga sebagai mucikari yang membantu dan menawarkan jasa layanan seks 5 wanita yang ikut tertangkap kepada lelaki hidung belang melalui media sosial. Selain itu, polisi juga turut menyita barang bukti berupa belasan handphone yang diduga digunakan untuk layanan penawaran jasa layanan seks di media sosial dan sejumlah uang. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS menuturkan, para wanita tersebut ditawarkan mucikari di media sosial kepada pria hidung belang dengan tarif Rp300.000 per sekali kencan. Para pelaku diketahui mengambil keuntungan sebesar Rp50.000 dari tarif kencan wanita yang ditawarkannya. Dari hasil interogasi, para pelaku dan korban memberikan informasi atau membenarkan bahwa pelaku mendapatkan insentif Rp50.000 dari korban, yaitu perempuan, setiap transaksi dengan pelanggan. Transaksi antara korban dengan pelanggan itu Rp300.000 satu kali kencan. Guna proses lebih lanjut, jaringan prostitusi online anak di bawah umur ini langsung dibawa dan diperiksa di unit PPA Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Sementara itu, untuk 5 orang pria yang diduga sebagai mucikari, jika terbukti bersalah akan terancam dikenakan pasal terkait tindak pidana penjualan orang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainius melaporkan. Pemirsa, Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Andi Muhammad Bau Sawama Panyuki memberikan materi wawasan kebangsaan implementasi bela negara di era globalisasi di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Negeri Makassar. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB UNM tahun 2022 bersama Pangdam 14 Hasanuddin resmi digelar di Gedung Menara Penisi UNM. Kegiatan ini untuk membangun jiwa entrepreneurship mahasiswa yang tangguh di era kampus merdeka. Ribuan mahasiswa baru Universitas Negeri Makassar dari 5 fakultas diantaranya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Seni dan Desain, serta Fakultas Ilmu Keolahragaan. Seluruh mahasiswa baru mengikuti PKKMB ini dengan semangat, khusus menyambut dengan bahagia Panglima Pangdam 14 Hasanuddin dan pimpinan besar perguruan tinggi UNM.
Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Andi Muhammad mengatakan, menekankan kepada seluruh generasi milenial, khususnya mahasiswa, bahwa setiap warga negara sangatlah penting pembentukan sikap moral agar memiliki jiwa nasionalisme untuk kesadaran dan rasa satu tanah air. Tidak ada batas lagi antar negara saat ini. Saya yakin ini anak-anak depan ini anak-anak generasi milenial yang masa depannya yang bagus. Tadi saya tekankan, perbandingkan bahwa level kita saat ini Indonesia ini dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita jauh di bawah. Sekalipun itu Vietnam yang baru mereka masih di bawah. Apalagi membandingkan Singapura, makanya saya sedikit memberikan supaya mereka nanti selama menghadapi perkuliahan ya jangan main-main saja, memanfaatkan dulu waktu yang ada dan supaya belajar yang maksimal gitu. Yang berarti bahwa harus mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan yang luar biasa sehingga kita pada hari ini bisa merdeka dan bisa menikmati kemerdekaan. Nah, termasuk mahasiswa, perjuangannya dia itu bukan perjuangan untuk melahirkan kemerdekaan, tetapi perjuangannya untuk mengisi mereka yang terbaik kepada bangsa ini. Dari Makassar, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Goa Adnan Purikta Ihsan menyerahkan secara simbolik surat keputusan atau SK remisi 17 Agustus kepada 671 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Sungguh Minasa. Penyerahan remisi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 RI tahun ini berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas 2A Sungguh Minasa, Desa Timpuseng, Kecamatan Patalasa. Bupati Goa Adnan Purikta Ihsan mengatakan remisi atau pengurangan masa tahanan tentunya berhasil didapatkan warga binaan sebab mereka mampu berkelakuan baik. Sehingga diharapkan ini dapat dipertahankan agar mendapatkan remisi dengan masa pengurangan tahanan yang lebih besar, bahkan remisi bebas. Hari ini diserahkan kepada beberapa warga binaan, ada yang langsung bebas, ada yang memang mendapatkan pengurangan kurungan. Tetapi apapun itu, mereka sangat senang, mereka sangat berterima kasih, mereka sangat bangga, dan tentunya harapan kita bersama adalah bagi yang mendapatkan langsung bebas bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan kita juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada untuk bisa menerima mereka. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Sungguh Minasa Yohani Widayati mengatakan, pemberian remisi ditujukan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Dari Lapas Perempuan napi keseluruhannya ada 335 warga binaan. Kami usulkan yang turun remisinya 252 yang mendapatkan remisi saat ini. Untuk yang bebas ada, Bu? Saat ini belum. Jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas 2A Sungguh Minasa per 17 Agustus 2022 sebanyak 337 orang. Mereka terdiri dari narapidana sebanyak 335 orang, tahanan 2 orang, dan titipan anak bayi sebanyak 4 orang. Dari jumlah tersebut, narapidana yang mendapatkan remisi umum sebanyak 252 orang. Dari Kabupaten Goa, Lutfi iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian memastikan pangan mencukupi seluruh masyarakat Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kementan memaksimalkan pengetahuan rumah tangga petani tentang literasi keuangan, termasuk pemanfaatan smart farming dan kredit usaha rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam pembukaan pelatihan literasi keuangan, pelatihan teknis bagi penyuluh, teknis smart farming, dan kredit usaha rakyat bagi petani di Batangkaluku, Kabupaten Goa.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pemulihan pandemi COVID-19, perubahan iklim, serta perang Rusia-Ukraina menjadi hambatan utama untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu kecukupan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia. Kecukupan pangan menjadi super prioritas mengingat terjadinya krisis pangan global dan di Indonesia sudah kita rasakan gejolak harga bahan pangan. Dan upaya-upaya akselerasi pertanian menjadi penting. Artinya dengan kondisi climate change, cuaca yang sangat ekstrim, pelatihan menjadi sangat penting untuk membangun mindset baru petani, budidaya, dan perilaku petani yang lebih adaptif, lebih bisa bersesuai dengan tantangan katakanlah cuaca yang ada. Kegiatan yang merupakan bagian dari READSA ini merupakan pemberian pemahaman dalam penerapan pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha tani. Di BPP Batangkaluku Goa, sebanyak 190 petani di 343 desa secara serentak melaksanakan pelatihan literasi keuangan untuk para penyuluh dan para petani dengan metode hybrid offline maupun online. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya petani itu mampu mengembalikan kredit, bahkan melipat gandakan kredit untuk men-scaling up usaha taninya, gitu loh. Jadi nanti ke depan usaha taninya itu volumenya semakin hari semakin meningkat, gitu. Tentu keuntungannya juga semakin tinggi. Nah, tadi disampaikan oleh Ivan juga. IFAD Country Director Ivan Kosio Cortez mengatakan pelatihan literasi keuangan ini sangat penting bagi rumah tangga petani. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Rendahnya indeks ini mencerminkan pemahaman petani tentang pengelolaan keuangan yang secara umum belum memadai. Maka diperlukan pelatihan literasi keuangan bagi rumah tangga petani. Dari Kabupaten Goa, Lutfi Ainus melaporkan. Seluruh pejabat Pemirsa, miris seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Bone dikeluarkan dari barisan gerak jalan pada acara HUT RI ke-77. Diduga karena baju yang dipakainya sudah kusam. Kejadian ini viral di media sosial setelah salah seorang warga mengunggahnya di media sosial. Lihat lautan indahnya ombak gemulainya. Rekaman video siswa SD duduk di pangkuan sang ayah menyaksikan gerak jalan acara HUT ke-77 RI viral di media sosial. Narasi video tersebut menyebutkan siswa ini dikeluarkan dari barisan gerak jalan lantaran baju seragamnya kusam dan sudah berwarna kekuning-kuningan. Andi Iqbal, siswa sekolah dasar SD 233 Matampak Walie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, terpaksa harus gigit jari, tidak bisa mengikuti acara gerak jalan di acara peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-77 di Kecamatan Mare. Padahal, siswa yang duduk di bangku kelas 5 ini sudah mengikuti latihan untuk ikut di acara tersebut. Sontak, siswa ini menangis dan hanya bisa menyaksikan teman-temannya berlalu dalam barisan gerak jalan. Andi Alwi, ayah dari Andi Iqbal, mengaku sangat kecewa pada pihak sekolah lantaran mengeluarkan anaknya dari barisan gerak jalan hanya karena persoalan baju. Bahkan saat ditanya perihal dikeluarkannya anaknya dari barisan gerak jalan saat acara peringatan HUT RI ke-77, Andi Alwi tidak dapat menahan air matanya. Ketemu sama anak tak menangis, apa alasannya? Dia bilang dikasih keluar. Dikasih keluar dari barisan, Pak Di. Alasannya katanya dikasih keluar. Bajunya kuning. Oh. Sebenarnya Bapak tampar saya sudah sangat sakit. Tapi ini saya tidak tahu. Bagaimana? Apakah sakitnya saya bawa sampai atau tidak? Ini kekecewaan. Sebenarnya penghinaan. Sementara pihak sekolah membantah dan mengatakan bahwa hal ini hanyalah kesalahpahaman. Pihaknya tidak mengeluarkan siswa tersebut dari barisan gerak jalan. Seandainya dikeluarkan, guru-guru tidak memberikan hiasan pada bajunya. Ini hanyalah miskomunikasi. Dari kejadian ini, sejumlah dermawan mendatangi rumah siswa tersebut dan memberikan pakaian sekolah.
Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada salama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.